Oke guys, kita ketemu lagi di bab 4 yang namanya Director Plan atau konsep penyutradaraan dari sebuah syuting film. Mudah-mudahan bab 1, 2, 3 kemarin bisa berguna atau bisa kalian cerna dengan baik. Ya intinya sih, kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan berguna buat kita semua. Yang penting kita asik-asik aja, kita sama-sama belajar guys. Di atas langit masih ada langit lagi guys. Di balik orang pintar masih ada yang lebih pintar lagi guys. Bukan begitu. Asik-asik aja. Ya kagak. Jadi gitu guys. Pintar, cerdas, cermat, humble, bijaksana adalah bagian penting yang harus dimiliki oleh seorang sutradara. Artinya pintar di sini sutradara itu harus menguasai secara umum 5 unsur kesenian itu yang terdiri dari sinematografi secara teknis, kemudian seni tari, seni musik, seni rupa, dan teater. Kita ngomong gerakan dalam tari. Kemudian dipadukan atau diiringi dengan musik yang akan mengisi jiwa-jiwa dari gerakan itu. Maka dia akan menjadi satu buah ritme gerakan yang mempunyai drama. Jadi gerakan-gerakan yang kompak dari para penari dan iringan musik mengalun sebagai pengisi jiwa-jiwa dari gerakan itu akan membangun sebuah ritme dari gerakan-gerakan yang mempunyai nilai dramatik. Begitu juga film guys. Jadi dari ribuan motion atau shot yang dibuat oleh sutradara, motion itu kan adalah gerakan-gerakan juga. Seperti halnya tari yang dia susun secara berkesinambungan menjadi satu buah adegan panjang. Kemudian juga dibutuhkan musik untuk mengisi jiwa-jiwa daripada motion itu atau shot itu, gerakan yang dibuat secara berkesinambungan oleh sutradara menjadi sebuah adegan. Nah, dengan mengetahui ritme dan ketukan tempo musik, sutradara akan tahu persis bagaimana film harus berjalan lambat atau bergerak secara cepat, atau naikkah dramaturginya atau turunkah. Itu semua butuh ritme, tempo yang dikuasai oleh sutradara. Tanpa menguasai itu, saya pikir berat untuk seorang director akan menciptakan dramaturgi yang baik dari film. Makanya musik adalah sebagai salah satu pendukung yang dominan dari sebuah produksi film. Itu guys. Jadi penting banget tuh sutradara tahu ritme, ketukan, tempo, kemudian seni rupa, artistik ya kan, udah jelas. Artistik itu buat kepentingan syuting film ya kan, artistik rumah, artistik mode, artistik. Pokoknya seni rupa atau artistik adalah bagian terpenting dari film. Dan apalagi teater, sudah jelas ya kan, kepentingan teater dalam sebuah produksi film apa, dan itu adalah yang lebih dominan lagi. Makanya kelima unsur itu secara umum sutradara harus kuasai. Sinematografi, seni tari, seni musik, teater, seni rupa, apalagi itu harus kuasai sutradara. Makanya dia harus orang pinter gitu guys. Kemudian cerdas, yang dimaksud cerdas adalah sutradara adalah orang yang harus orang yang banyak akalnya, banyak tipu dayanya ya kan, dari cara-cara yang inovasi, dari cara-cara yang paling santun sedikit ya, sampai cara yang paling radikal atau cara yang paling gila sekalipun.
lebih baik sutradara menguasai itu, dari cara yang paling brutal sampai cara yang paling agamis misalnya. Sutradara harus kuasai itu untuk bisa memanipulasi pikiran atau menggugah perasaan penonton. Itu sutradara mungkin secara kasar bisa dibilang menghalalkan segala cara untuk itu. Gitu. Itu makanya dia harus banyak akal bulsa atau tipu dayanya, inovasinya untuk melakukan penyampaian pesan-pesannya yang harus disampaikan dengan tepat kepada penonton. Itu caranya, ya itu tadi. Bisa saja dengan cara yang paling sopan, sampai yang cara yang radikal, atau cara yang paling brutal, sampai cara yang agamis. Ini hubungannya hanya dengan untuk syuting film atau penyutradaraan. Nggak ada hubungannya sama kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Kan? Cara-cara yang paling brutal atau cara yang paling sopan maupun cara agamis atau cara yang paling brutal. Ini hanya bicara soal kita, seorang director sedang menyutradarai film. Bukan bicara personal. Gitu guys. Jangan salah sangka nih. Mau ya kadang-kadang director bisa aja bikin film seorang psikopat, orang gila, atau orang yang religius, atau seorang pembunuh yang itu kan harus dia kuasain semua ilmunya, psikologisnya guys. Itu yang saya maksud. Makanya dia bisa aja dengan cara yang paling radikal sampai cara yang paling halus, cara yang paling sopan sampai cara yang paling brutal, atau cara yang agamis sampai cara yang ateis. Itu dalam syuting film buat saya adalah hal yang lumrah. Hanya dalam konteks penyutradaraan ya, syuting film, nggak ada hubungannya sama seorang sutradara sebagai makhluk sosial. Begitu dia jadi human being, manusia biasa yang nggak lagi nyutradarain film, itu bukan urusan saya. Kemudian adalah cermat. Cermat ini adalah seseorang yang teliti, detail dalam melihat sesuatu, misalnya dari mulai style rambutnya, mode pakaiannya, ya kan? Mode pakaian ini adalah buat era zaman apa, ya kan? Mode tahun ini kira-kira bajunya bagaimana, atau tren mobil tahun itu gimana, atau tren bentuk rumah, bentuk bangunan tahun segini, bentuk bangunan itu kedetailan sutradara semua. Dia harus kuasain itu secara cermat, ya kan? Kalau sutradaranya nggak cermat, pasti dia nggak peduli dengan itu. Tapi kalau dia cermat, artinya detail, di situ kejelian sutradara untuk melihat bagian-bagian yang kelihatannya nggak penting, tapi itu adalah semua kepentingannya jelas dalam sebuah pembuatan film. Dan itu semua butuh ilmu pengetahuan, butuh knowledge. Jadi sutradara itu ya kan, gitu guys. Bahkan dimungkinkan dia harus menjadi lead sebuah tren baru. Itulah seorang director. Kemudian juga dia luas dalam arti kata dia bisa bergaul dari segala penjuru nih, ya kan, bisa luas kepada semua kalangan, ya kan, dari kalangan eksekutif produser sampai PU, pemain, kan? Semuanya harus dia rangkul tuh, dalam sebuah kebijaksanaan yang ketika dia meminta semua orang melakukan apa yang dia mau, apa yang terkonsep sama dia, orang-orang itu, ya kan, semuanya melakukan dengan bahagia, dengan senang, bahkan dengan puas, gak? Itu adalah seorang director. Bukannya dia cuma bisanya teriak cuman action, cut, gitu doang. Apalagi bisanya dengan teriak-teriak marah-marah. Nah, begitulah. Bukan itu seorang director. Semua lapisan krunya dia bisa ajak atau dia rangkul semuanya agar kita semua bisa kerjasama secara kompak dalam sebuah tim produksi, dalam bersinergi sama-sama dan menghasilkan karya yang baik. Bijaksana di sini artinya dia, karena dalam syuting film itu pasti akan terjadi banyak masalah guys, walaupun perencanaannya sudah matang pada waktu persiapan produksi, dan itu dituntut kebijaksanaan berpikir dari seorang
director untuk bisa menyelesaikan dan melewati masalah itu semua sampai syuting film itu kelar. Yakin, tanpa kebijaksanaan dan kedewasaan berpikir, sulit untuk melewati persoalan-persoalan yang terjadi dalam sebuah film. Apalagi syuting filmnya panjang atau bahkan ada yang bertahun-tahun syuting film, guys, jangan sampai gitu. Jadi gitu, guys. Saya Andri Sastro Sugito soal director pen atau konsep directing dari sebuah syuting film. Saya pikir sudah cukup jelas, ya kan? Mudah-mudahan kita semua bisa memetik manfaatnya sama-sama. Amin. Andri Sastro Sugito di sini. Pamit.